Apa balasan di akhirat bagi orang yang membunuh? Pertama, orang yang membunuh itu harus menanggung semua dosa yang pernah dilakukan oleh orang yang dibunuhnya. Karena dengan membunuh, berarti ia telah menutup pintu taubat orang yang dibunuhnya. Jadi, dosa selama orang tersebut hidup akan ditanggung oleh orang yang membunuh. Karena dengan membunuh, maka ia telah menutup pintu taubat orang yang dibunuhnya tersebut. Karena jika orang itu tidak dibunuhnya, maka orang tersebut masih mungkin untuk bertaubat dan beramal kepada Allah. Sehingga ia masih mungkin untuk menghapus semua dosa-dosanya selama hidup dan bisa mati dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah. Itulah hal yang membuat orang yang membunuh harus menanggung semua dosa orang yang dibunuhnya, karena ia telah menghilangkan kesempatan taubat orang yang dibunuhnya. Kemudian yang kedua, di akhirat nanti, di hari perhitungan, orang yang membunuh akan disidang dengan orang yang dibunuhnya, dan orang yang dibunuh akan diberikan dua pilihan. Pertama, meminta ganti pahala dari orang yang membunuhnya. Yang kedua, meminta kisos atau balasan. Jadi orang yang membunuh akan mendapatkan balasan yang sama, yaitu merasakan rasanya dibunuh. Jika ia membunuh dengan 10 tusukan, maka ia akan merasakan 10 kali tusukan juga. Jadi, balasannya sama persis dengan yang pernah ia lakukan kepada orang yang dibunuhnya. Kalau dia memutilasi atau memotong-motong tubuh orang yang dibunuhnya, maka ia juga akan merasakan rasanya dipotong-potong tubuhnya. Jika ia merobek perut, menembak, atau membakar, atau menyiksa pelan-pelan agar orang yang dibunuhnya mati dengan pelan-pelan, maka ia juga akan merasakan rasanya dirobek perutnya, rasanya ditembak, rasanya dibakar, dan disiksa pelan-pelan sampai ia mati. Jadi pada intinya, apapun yang dia lakukan kepada orang yang dibunuhnya, maka ia juga akan merasakan balasan yang sama persis dengan yang dirasakan oleh orang yang dibunuhnya. Pukulan akan dibalas dengan pukulan, tikaman akan dibalas dengan tikaman, gigi dibalas dengan gigi, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, mata dengan mata, dan nyawa dengan nyawa. Itulah hukum Allah yang adil, yang Allah berlakukan agar makhluknya tidak saling menyakiti satu sama lain. Di dunia ini, satu orang bisa membunuh 10 orang, tapi tidak bisa dibunuh 10 kali, sehingga akhiratlah yang akan menjadi penyeimbangnya, atau pengadilan yang paling adil. Jadi orang yang membunuh 10 orang juga harus merasakan rasanya dibunuh 10 kali, sesuai dengan apa yang ia lakukan. Jadi jika kalian hendak membunuh seseorang, pikirkan kembali tindakan kalian itu, karena tindakan membunuh kalian bisa menjadi jalan mereka bahagia di akhirat kelak, dan akan lebih baik jika kalian tidak membalas perbuatan buruk yang mereka lakukan kepada kalian, karena dengan begitu, di akhirat nanti kalian akan punya tambahan amal, karena ada orang yang berlaku buruk pada kalian, tapi kalian tidak membalas perbuatan buruk mereka. Ingat, Allah itu Maha Adil, yang berbuat akan mendapatkan balasannya. Di dunia ini, pelaku mungkin bisa lari dari balasan atau hukuman, tapi di akhirat nanti mereka tidak akan bisa lari. Setiap yang berbuat harus mempertanggungjawabkan tindakan jahatnya, walaupun kejahatan yang dilakukannya itu sangat kecil dan sebesar zarroh. Ya, roh adalah sesuatu yang lebih kecil dari biji-bijian yang paling kecil. Jadi kejahatan sekecil apapun pasti akan ada balasannya. Yang memukul akan merasakan dipukul, yang menikam akan merasakan ditikam, yang mencongkel mata akan merasakan matanya dicongkel, yang menyiram air keras akan merasakan rasanya disiram air keras, yang menyobek perut akan merasakan rasanya disobek perutnya, yang menembak akan merasakan rasanya ditembak, yang membakar akan merasakan rasanya dibakar, yang memotong-motong tubuh juga akan merasakan rasanya dipotong-potong tubuhnya, yang membunuh pelan-pelan juga akan merasakan rasanya dibunuh pelan-pelan. Jadi semakin kejam kejahatan yang dilakukan, maka balasannya juga sama kejamnya. Itulah keadilan Allah kepada seluruh makhluknya. Dan yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa hukuman yang sama itu adalah hukuman minimal yang mungkin akan dilakukan, karena setiap perbuatan akan dibalas sesuai dengan yang dilakukannya
sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Quran. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa balasan itu akan lebih parah atau lebih kejam lagi di akhirat, karena ada ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan akan hal itu. Dan karena kita tidak bisa memastikannya, maka akan lebih aman jika kita tidak melakukan kejahatan kepada siapapun, sehingga akhirat kita bisa aman. Bagi yang belum melakukan, jangan sekali-kali melakukannya. Dan bagi yang sudah terlanjur melakukannya, segeralah bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan semoga orang yang dibunuh memilih balasan pahala, sehingga kalian tidak dibalas dengan hal yang sama.